Pernikahan dini sebaiknya janganlah terjadi. Namun bukti cinta membuktikan dua cinta tak dapat dipisahkan. Hei, lagi. Pernikahan ini sebaiknya janganlah terjadi. Namun cinta putih membuktikan dua kita tak dapat dipisahkan. One, two, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi bersama kami di sini ya. Konten apa ya, podcast yang luar biasa. Luar biasa. Nomor 1 di Antartika. Kutub Utara, Kutub Selatan, nomor 1 kitanya. Perkenalkan, nama saya Raden ya, di konten yang biasa di KRB. Saya nggak sendirian, saya ditemani oleh sobat saya di belakang. Roy. Oke. Halo. Roy. Gimana Roy? Sehat Roy? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Iya. Yang di sini semuanya sehat-sehat ya. Yang di rumah juga sehat. Yang dimanapun Anda semua, semoga dalam keadaan sehat-sehat. Nah, hari ini kita punya konten yang menarik nih. Apa tuh? Konten yang paling keren. Mungkin sebagian orang suka dengan konten ini. Wih. Sebagian orang juga nggak suka. Tergantung bagaimana cara pola pandang dan pikirnya ya. Iya. Hari ini kita akan membahas tentang kumpul kebo. Kumpul kebo, tau kan kumpul kebo? Kumpul. Iya. Kebo semua tuh. Sawah. Wah. Ada kumpul, membajak sawah. Aduh. Tentunya kalau kita ngomong tentang kumpul kebo, itu udah nggak asing lagi di telinga ya. Ya kan? Iya benar Kan, bro? banget Bang. Benar. Iya. Bro, gimana bro? Pernah kumpul kebo? Dulu kayaknya pernah sih. Oh, pernah? Pernah dikit. Oh, dikit. Dikit Iya, doang, zaman pacaran ya. banyak-banyak Oke. Terus? ya. Tapi kayaknya nggak boleh deh itu Bang kalau di sini tuh. Oh, nggak boleh ya? Iya. Nggak boleh kalau nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Kalau ketahuan, gimana? Boleh kalau nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Nggak boleh kalau Ketahuan. Oh gitu ya. Oke, Gitu. gitu ya. Iya. Kumpul kebo. Asik nih sepertinya. Tapi di hari ini kita akan kedatangan kawan KRB juga ya, yang jauh-jauh dari planet Mars ya. Mereka dari planet Mars loh. Mars. Heeh. Sebenarnya bumi tuh Bang. Ya kira-kira 500 km lah. Wah, jauh sekali ya. Nah, seperti apa perbincangan kita di hari ini ya, di konten kaki lima yang super kaki lima, yang apa adanya, yang pokoknya di sini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang bermanfaat bagi kawan KRB ya. Oke. Cantik nggak sih? Cantik ya. Cantik tuh. Dua wanita cantik ya. Perkenalkan dulu namanya, yang di sana namanya siapa, Neng? Halo semuanya, salam kenal. Kawan KRB. Perkenalkan, nama aku Alfia. Aku dari Forum Genre Kecamatan Pancoran Mas, dan kebetulan juga aku sebagai duta genre tahun 2022 Kota Depok. Duta, bro. Duta. Yang Ini perwakilan Bang. oh ya, bukan yang vokalis. Cela. Beda. Bang. Beda. Iya, beda. Oke. Yang sebelahnya Oke, perkenalkan semuanya sobat KRB. Aku Vini, aku juga salah satu perwakilan dari Forum Genre Pancoran Mas. Alhamdulillah Bang, aku juga diamanahi jadi pengurus di Forum Genre Kota Depok. wah, keren. Berarti kita kedatangan kawan KRB yang bukan kaleng-kaleng. Wow. Mereka terbuat dari titanium. Bukan dari kaleng. Oke, selamat datang ya. Terima Gimana kasih. suasana kita hari ini? Senang nggak diundang? Jujur, seneng Hah? banget ya. Senang banget ya. Karena kita sering nongkrong Bang di sini. Oh ya, wih mantap. Kita penggemar setia Berarti KRB. kalian adalah kawan KRB. Kawan. banget. Jadi kita untuk menyapa orang-orang yang kita cintain KRB ini kawan KRB. Kawan. KRB. Kawan Bro. Bang. Oke. Saatnya kita bertanya. Wah, kita deg-degan ya. Reng. Pertanyaannya. Tapi sebelum kita ke situ, jangan lupa di Follow, di subscribe, ya jangan lupa di share juga
Dikata-katain juga perlu juga. itu nambah followers pastinya. Ya. Disukain. Ya, di saran boleh disukai silakan. Pokoknya jangan lupa di subscribe. Ya. Jangan lupa dikata-katain aja nggak apa-apa. Enggak apa-apa dikata-katain Kita tenang kok. Oke, biar lebih asik untuk ngobrol-ngobrolnya, kamu pesan apa? Aku pesen mau es teh tarik satu. Es teh tarik 1. Wih, tertarik. Kopi hitam, 1. Kopi hitam biasa. Mas, Mbak. Aku samain aja teh tarik. Oh, teh tarik. Teh tarik. Teh tarik 2 ya. Oke. Nih, Vini dan Pia. Ya. Betul. Kalian asli mana sih? Kita sama nih Iya, kebetulan betul. asalnya. Oh ya. Iya. Kamu dulu, aku dulu. Kamu dulu. Oke. Kalau aku asalnya dari Kecamatan Pancoran Mas. Ah. Kebetulan kelurahannya Depok Jaya, rumahku di sebelah. Oh. Di Perumnas Depok 1. Udah aku bilang aja lah ya. Mas tempatnya. Makanya kan jadi kawan KRB. Oh iya. Iya. Tangan dong. ARB. Oke, yang Pia. Sama aku juga dari Kecamatan Pancoran. Kalau tadi rumah kami di samping, rumah aku di seberang. Oh iya. Tetanggaan. Jauh juga dari sini. Oke. Jadi kita ada di pelataran ya Kedai Raya bersama di Jalan Mangga. Ya, kita ada di sini ya. Jangan mengerai. Jadi bagi teman-teman kawan-kawan KRB ya yang suka nongkrong, di sini tempat nongkrong lebih enak sekali. Wah, pokoknya ada live musiknya, makanannya enak-enak dan ramah di kantong. Betul. Ya, suasananya kayak di puncak ya hari ini ya. Iya. Oh, dingin nggak sih? Dingin banget. Ada center nggak? Vila. Oke. Saatnya sesi pertanyaan. Jeng jeng. Jeng 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 jeng. Pertanyaan pertama, nih ya. Kenapa sih kalian mau bergabung dengan organisasi ini? Gantian sekarang Pian jawab duluan. Kenapa kalian mau bergabung di organisasi ini? Kan banyak tuh organisasi ada ya, Banyak. seperti Betul. OSIS ya, Banyak. Luna. Iya. Kenapa kalian mau bergabung di organisasi ini? Ini nama organisasinya apa sih? Forum Genre, Generasi Berencana. Forum Genre. Betul. Generasi Tingkat berencana. Oke. Ya, kenapa? Apa dulu? Ya. Oke, kalau aku mungkin sedikit cerita ya. Jadi Oke, boleh. aku pertama kali masuk di dalam organisasi ini tahun 2022 dan nggak lama aku bergabung di organisasi ini aku terpilih jadi duta. Nah, tapi kenapa alasan aku mau masuk ke sini karena concern dari Forum Genre ini ada di isu-isu remaja dan menurut aku isu-isu remaja itu adalah isu-isu yang menarik pastinya karena relate kan. Karena aku remaja, jadi tentu aku pengen memperdalam lagi isu-isu remaja. Kira-kira kenapa sih sampai dibikin Forum Genre ini? Emangnya ada urgensi apa sampai pemerintah? Karena ini dibawahi naungan pemerintah. Nah, aku jadi berpikir-pikir kira-kira apa sih yang melatar belakangi terbentuknya Forum Genre ini? Wah, ternyata setelah aku bergabung banyak banget isu-isu remaja yang menjadi perhatian khusus, harus lebih diperhatikan lagi karena banyak remaja yang melakukan kenakalan remaja. Terus juga banyak remaja yang belum mendapatkan rumah yang nyaman. Jadi aku tertarik ya karena itu, karena ternyata bahasan dan isu-isunya tuh seru banget. Wih, sedalam itu ya. Iya, betul. Tapi kalau dilihat dari kasat mata kayak remaja-remaja sekarang baik-baik semua loh. Itu karena Kayaknya kasat sih. mata kayaknya ya. Betul, betul, Kan? betul. Kasat mata. Oke. Itu dari Dari aku. Pia. Betul. Nah, sekarang dari Vinanya. Kenapa kamu Vini sorry. Vini ya. Ya Vini. Kenapa Vini mau bergabung di sini? Apa karena ada cocok kerennya? Ada cowoknya nggak sih di organisasi? Ada dong, Ada ya? Oke. ada. Oh, ada sih. Oi. Ada. Oke. Oke, kalau dari aku Om, ini jujur ya, jujur biar semua orang tahu. Jujur Sebenarnya itu yang ini kan yang dimakan jujur. Cucur. Oh, cucur. Bukan, Beda. cucur itu. Salah. Salah. Jadi jujur apa jujur nih? Jujur. Oke. Lapar ya. Jujur. Oke, jadi awal mulanya untuk join itu sebenarnya ceritanya lucu bagi aku. Ketawa dulu dong. Thank you ya, thank you. Thank you sudah sangat support. Apa sih lucunya? Karena awalnya itu jebakan Batman Om. Oh gitu. Percaya atau enggak, Iya. tapi memang jebakan Batman. Ah. Gitu karena
forum genre aku informasi dulu ya Oke. ke Om dan ke kawan KRB ini karena forum genre Om, sorry apa nih apa? Mas kah Om, atau Kayaknya tua kakak banget kita. ya, bro aja. oh bro aja oke siap bro oke Sayang lah. Kita beri aja kali ya oke jadi awal mulanya ini bro forum genre kecamatan itu paling pertama dibentuk di tingkat kecamatan itu ada di Kota Depok Oh, gitu. Jadi sebelumnya itu hanya ada di tingkat kota karena kita tuh ada sampai tingkat nasional. Nah, jadi ketika 2021 akhir, diundang untuk acara sosialisasi. Nah, ternyata ketika datang ke sosialisasi ini lagi sosialisasi untuk pembentukan. Nah, terus di sana itu diajak untuk kita mencalonkan sebagai ketua dan wakil. Nah, terpancing lah tuh adrenalin. Kayak karena aku cukup aktif di Karang Taruna, terus di kelurahan juga. Jadi kayak oh kita coba aja nih karena sebenarnya sama si pemikiran awal kenapa harus dibentuk organisasi yang untuk fokusnya untuk remaja. Jadi lebih ke penasaran terus kayak oke tertantang adrenalinnya dan akhirnya mendaftar sebagai ketua. Jadi aku waktu 2021 itu sebagai ketua forum genre Kecamatan Pancoran Mas gitu. Jadi itu awal mulanya kenapa bergabung dan join sampai sekarang. Ya ternyata memang luar biasa. Mungkin tadi yang Bro bilang tuh remaja mungkin di kasat mata tuh kayak normal-normal aja gitu kan. Ya kita banyak lah. Tapi semakin kita dalam mengenal remaja ternyata luar biasa Om. Itu nggak normal ternyata. iya, iya juga. Ya, memang banyak juga yang aneh. Iya. Dulu itu kan nggak hanya cowok saja, juga ada. Itu juga betul sekali. Oke. Gitu Om. Gitu Bro. Sorry. Minumnya belum ada ya? Oke, belum ya. Belum ada. Oke ya. Kita lanjut ya. Oke. Berarti tadi apa ya maraknya ya fenomena Betul. kupu-kupu di Indonesia, ya kan? Dari kota kecil sampai kota besar atau dari kota besar ke kota kecil ya. Kota kecil. Dari usia ini sampai usia segini mungkin ya itu ya. Masih. Ya. Iya betul. Pertanyaan kedua. Kedua. Beberapa orang bilang kalau kumpul Jadi kumpul kambing ya. oh ya, ngemok ya. Kalau kumpul di masa percobaan sebelum menikah. Nah, ini nih. Kumpul-kumpul di masa percobaan sebelum menikah. Istilahnya test drive. Mencoba dulu. Nah, gitu kan. Menurut kalian perlu itukah hal ini dilakukan? Coba aku dulu. Oke, aku dulu ya Bro. Jadi menurut aku kurang setuju kalau kumpul kebo ini jadi fenomena test drive. Karena kan test drive itu ibaratnya menurut aku agak sedikit jahat karena cuma ngetes kalau nggak cocok dia cabut gitu. Sedangkan ibaratnya kayak mobil aja tuh udah dicoba pegang, udah dicoba diinjek gitu ya, gasnya, remnya dan segala macam. Jadi menurut aku sangat tidak memanusiakan manusia kalau dikategorikan dengan test drive. Terus menurut aku juga sangat tidak perlu karena namanya hubungan itu kan saling sempurnakan gitu ya, saling melengkapi gitu. Terus kalau misalnya test drive ini malah memicu banyaknya kekurangan dari pasangan kita atau calon pasangan kita itu justru malah bikin hubungan itu jadi toksik gitu. Seperti itu sih. Test drive ya. Jadi bilangnya gini, coba-coba dulu lah. Kayak mana kalau tinggal bareng gitu kan, Betul. sebelum menikah dari Tutorial awal. itu ya. Tutorial. Simulator ya. Jadi kan banyak gini kan, sebelum nikah coba-coba dulu lah ya kan. Nanti kalau dia udah nikah ternyata dia kasar, akhirnya nyesel nih. Tapi sebenarnya dalam hal ini mau tambahin nggak? Tapi ya tentang itu. Mungkin tambahin sedikit karena tadi nggak bisa Oke. sampai. Kalau tambahan dari aku sabar dulu aja. Sabar dulu. Itu aja. sih yang paling penting. Oh, Iya. tuh kalian yang luar sana, ya mau di luar sana, mau di dalam sini. Nah, asik sih itu. Asik nggak sih? Asik itu bang. Asik ya. Oh enak ya. Oh, Masih enak tuh kayaknya. seru ya. Tapi nggak boleh tuh. Berarti nggak boleh ya. Oke. Berarti sebenarnya belum pernah yang sama kumpul-kumpul. Tapi kalau kumpul aja udah pernah. Kali itu bukan sama pacar. Oke. Jadi kalau gini, jadi kalau kumpul-kumpul itu sebenarnya yang dirugikan saya cowok-cowok sih. Kalau menurut kalian? Kalian sebagai cewek. Kalau menurut kalian kumpul-kumpul itu yang dirugikan saya apa cowok?
Kamu? Kalau menurut aku kumpul kebo atau kalau bahasa Gen Z-nya itu living together kan ya. Itu kan akan nantinya berdampak banyak banget dampak negatif yang timbul. Mungkin salah satunya hamil di luar nikah. Dan kalau kita konteksnya udah ke arah sana, udah hamil di luar nikah, pasti tentu yang akan paling dirugikan adalah pihak perempuan. Karena pihak perempuan nantinya akan hamil, Betul. akan melahirkan, Betul. akan mengurus anak tersebut, dan belum tentu cowoknya mau bertanggung jawab. Betul banget. Betul, betul, Itu betul. versi dia. Nah, versi Ya. bro-bro nih laki-laki. Wah, langsung aja kita tembak. Kalau versi dia, kalau kumpul-kumpul itu yang diduga perempuan. Tapi enggak juga ya. Laki-laki kan banyak buat duit. Oh iya. Buat bayarin. Buat Buat bayarin. bayarin. Oke. Ya, itulah ya ada pro dan kontra ya. Betul. Oke. Pertanyaan berikutnya. Nih. Yang tadi, apa aja bahaya atau resiko utama dari yang namanya kumpul kebo? Oke. Ada resikonya nggak sih? Resikonya pasti ada Iya. sih ya. Kumpul kebo. Mungkin aku ya coba. Tapi tunggu, tapi Oke. sebelumnya bagi teman-teman kawan-kawan KRB pasti pada bingung, ini kumpul-kumpul apaan? Mungkin sebagian Gen Z banyak nggak tahu Banyak kumpul-kumpul yang ya, nggak karena tahu, kumpul-kumpul itu bahasa zaman bahula ya. Tapi masih hit juga Om. Oh, kayak gitu. Bro sampai sekarang itu. Oke ya, untuk kawan KRB mungkin yang kumpul-kumpul itu ya, itu kalian pacaran ya, tapi kalian belum punya status menikah, tapi kalian udah serumah, Nah, udah kayak bahaya. pacaran rasa suami istri, Waduh. aduh, ya cemburu-cemburuan, saling melarang, itu saya, Aduh. Banyak statusnya nggak ada ya bang ya? Iya. Iya. Bisa kapan aja ditinggal kan bro ya? Iya. Tuh. Ngeri banget kayak gitu. Oke, Iya kan? kita lihat penjelasannya dari Bang Kopi, minuman kita udah datang. Iya. Wah, Enak nih. ini dia Ini nih. Mas. Nah, ini minuman dari Kedai Raya ya. Kasih. Oke, terima kasih. Nah, Minum dulu ya. Coba. Minum ya. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Gimana kopinya? Luar Enak ya? biasa. Enak dong. Kan kopinya dibuat dari Biji pilihan. biji pilihan. Kan ya. Pernah lihat biji? Biji kopi pernah. Pernah kan? Biji kopi ya pilihan. Betul. Jadi apa nih bahayanya nih, resikonya yang utama kalau pacaran serumah tanpa hubungan pernikahan, udah ala-ala suami istri, papi mami, ih jijik deh. Apa nih? Oke, mungkin kalau terkait bahaya tadi ya yang disebutin sama Pia itu kayak kalau yang wanita tuh mungkin bisa terjadi hamil karena kan kita nggak tahu ya kalau udah namanya serumah berdua nggak ada orang kan yang ketiga katanya setan katanya. Apalagi dengan masa-masa rasa penasaran atau apa yang mungkin mau mencoba melakukan sesuatu yang diceritain sama temennya. Nah itu tuh yang bahaya, itu bagi versi cewek. Nah tadi kan bro juga nanya kayak laki-laki juga dirugikan gitu kan karena mengeluarkan uang. Nah itu juga setuju banget, ada juga kan laki-laki yang ditinggal setelah mengeluarkan banyak uang gitu kan. Dan mungkin si perempuan ini tuh ninggalin juga gara-gara kayak ternyata nggak cocok nih gitu. Mungkin ternyata si yang cowok nih kasar, baru ketahuan ketika udah tinggal bareng dan segala macam. Jadi sangat banyak banget resiko dan bahayanya apalagi kalau sampai hamil, sampai harus misalnya nggak mau nikah dulu tapi udah hamil akhirnya ngegugurin atau mungkin jadi pernikahan dini buat para remaja. Nah itu yang sangat-sangat bahaya untuk remaja. Seperti itu sih bro. Tambahin nggak? Tambahin Ya, dong. Boleh dong. Nah, mungkin yang paling penting kalau menurut aku dampak yang bakalan dirasain untuk pelaku ataupun lingkungan itu ada norma sosial. Iya, betul. Karena living together itu kan bukan hal yang diwajarkan di negara kita, di Betul. agama kita dan di budaya kita. Jadi pasti banget orang-orang yang melakukan living together atau kumpul kebo ini nantinya akan mendapatkan stigma buruk dari masyarakat. Benar banget. Masyarakat akan mengklaim, wah ini orang nggak bener nih kayak gitu. Jadi sanksi sosial pasti akan didapatkan Benar oleh banget. pelaku kumpul kebo. Sanksi sosial tuh ngeri loh tuh. Ah. Iya, apalagi kalau udah sampai viral. Waduh. Di komen sama netizen luar biasa ya. Semoga podcast ini viral ya. Tapi jangan dikata-katain ya. Oke. Jadi memang gimana ya, kalau aku pribadi ya, kalau melihat fenomena kumpul kebo atau serumah sebelum menikah ini banyak sih Betul. pelakunya. Dan mereka lebih suka karena sebagian orang kita nggak boleh tutup mata ya. Betul. Sebagian besar sekarang itu
yang nggak mau merit gitu. Ah, Eh, Hah? ada, benar-benar Iya benar. nggak mau merit, jadi mereka tuh ya udah kita kumpul-kumpul, kita punya anak walaupun kita nggak nikah gitu. Itu Oh, banyak loh, ya iya kan iya iya, bener kan? benar 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 Bener sih. banget itu, aduh gila itu ya efek panjangnya itu ya, Iya, ke mental anaknya Iya. nanti ya. betul betul. Zaman sekarang kalau masuk sekolah harus punya apa? Kakak, Bang. Kakak Kakak kan? sama Iya. Kakak bisa diurus nggak sih diurus ditembak gitu? tapi Jangan yang paling dong. jelas tuh di akte itu loh Bro, di akte itu kan Heeh, bakal nama ibu ya, terus itu heeh, tuh bakal kayak kelihatan banget heeh, kalau Itu tuh. ya ayahnya entah heeh, nggak ada atau oke. gimana. Terus efek ke depannya lagi ya kalau, Mhm, maaf ya, kalau agama muslimnya kan menikah harus ada wali ya, iya jelas. betul, Oh ya Allah itu Lagi anak dampaknya perempuan. Allah betul Allahu betul. Akbar. Oke, Wih, seru ya. Ini seru nih, ini seru, pembahasannya paling seru. Walaupun kita ngobrolnya kayak 5 ya, tapi betul pembahasan kita tuh sangat-sangat dalam dan betul sangat-sangat bermanfaat. Jadi, kawan-kawan KRB nyesal banget kalau nggak nonton konten kita ini, podcast kita ini karena ya ke depannya banyak edukasinya, ya. betul. Oke, eee, tadi udah jawab ya, yang tadi dalam konteks sosial di Indonesia itu sanksi Iya, sosialnya konsekuensi sosialnya tuh mungkin ngeri ya, mungkin paling sangat heeh, betul. mungkin ngeri ya. Tapi bukannya anak sekarang makin berbuat begitu makin Viral. bangga ya? Makin viral ya, Bang. Nggak, makin Iya, bangga Makin gitu, bangga. heeh, makin bangga. Iya. Jadi zaman sekarang tuh kayaknya nggak ada rasa malu deh, Ada ya. selalu. iya benar. Mereka berpacaran, udah peluk-pelukan, udah cium-ciuman Betul. umum, tanpa Aduh. status yang jelas, yang Aduh, perempuan begitu, yang laki-laki begitu, kayaknya bangga loh gitu. Iya, kenapa ya? Apalagi kalau cowoknya punya, apalagi mobil, heeh, wah, Cewek knalpot tuh, Bang. gitu ya. Kalau yang Repot cewek lagi, knalpot. repot. Lucu ya sebutannya cewek knalpot itu. Iya, repot, cepot, iya, knalpot, repot. ya kan? Iya. Pernah nggak Hah? Eee, korban cepot? korban cepot Pernah nggak? pernah. Oh, Cewek pernah banyak ya? banget, Bang, banyak banget Oke. itu. Mungkin saya seorang yang saya nggak tahu apa-apa sih masalah itu deh. What? Saya anak baik-baik. Saya 13 tahun di pesantren. Nggak menjamin. Iya, Oke. betul. Pertanyaan berikutnya. Minum dong, minum. Minum, Santai. minum, Santai lah, minum Bro. dulu, minum Santai, dulu. santai. Ada yang mau Nah, ini. ini kalau mau nyobain harus ke KRB gitu ya? Iya, ngemil-ngemil nggak apa-apa, Ya, Kak, Iya, ya, siap, ngemil, siap, nggak siap. di apa-apa. KRB itu, Hmm? hari pertama itu ada live musiknya, ya. Band-bandnya keren-keren, pemain musiknya ganteng-ganteng. Wih, best. Vokalnya apalagi. Iya, apalagi vokalnya. Bukan main. Oke. Pertanyaan berikutnya. Apa alasan oh ya tadi ya, orang takut menikah ya, Mm-mm. karena kurang bahagia. Coba ya, kalau saya baca di emailnya, apakah alasan takut menikah karena melihat banyak pernikahan yang kurang bahagia di media sosial atau lingkungan sekitar menjadi faktor kunci banyaknya hubungan yang tidak Sahnya tuh dalam banget sih, jujur. Nah, Jujur. Lu, aku cuma ngetes kreativitas editor aja. diedit apain itu ya, Bang, ya? Nggak keluar api. Biar dia puyeng. Oke, Kamu? udah mengerti pertanyaan saya? Aku dulu. Heeh. Alasan takut menikah ya? Ya, karena kan di sosial media kan banyak tuh yang hubungan yang penuh kekerasan, Betul banget. perselingkuhan tuh, Bener, ya bener, bener. maraknya pelakor, pembinor, Mm-mm. Itu itu parah apa sih. sih mereka? Setengah, bener Iya. setengah. Oke, Oke, Mm. mungkin kalau dibilang faktor dari sosial media tuh sangat berpengaruh ya. Tapi bagaimana kembali lagi ke pribadi kita masing-masing gitu ya. Bagaimana caranya kita untuk handle dari sebuah masalah, lalu handle diri kita sendiri, termasuk di forum genre ini juga diajarkan gitu ya. Bagaimana kita menghandle diri kita, lalu merencanakan terkait pernikahan nantinya seperti apa, hubungan berkeluarga seperti apa. Dan itu tuh yang membuat kita mungkin bisa dibilang kayak memantaskan diri gitu atau mempersiapkan diri untuk kehidupan yang selanjutnya, yaitu menikah gitu. Makanya di forum genre ini sangat-sangat, diasah, terus juga, di forum genre juga banyak kegiatan yang di mana itu tuh bisa mengurangi, waktu luang kita. Karena kan kayak biasanya tuh remaja tuh nge-scroll TikTok atau nge-scroll apa tuh karena gabut gitu ya. Terus akhirnya dia jadi overthinking sendiri. Nah, di mana di forum genre ini tuh banyak banget, Bro, kegiatan-kegiatan yang, jadinya mengurangi dari waktu luangnya dia gitu. Gitu, jadi mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang positif, betul? Boleh ditambah Kapia mungkin ada tambahan sebagai duta genre gitu, karena ini banyak program-program yang tercetus jadinya gitu. Mungkin tambahannya kalau dari aku,
mungkin yang akan aku highlight mungkin di faktor lingkungan. Betul. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh ke pola pikir orang tersebut gitu. Kalau Benar. lingkungan yang menormalisasi hal tersebut, otomatis dia juga akan menormalisasi hal tersebut juga. Karena aku pernah dapat wejangan dari orang tua aku, bunda aku lebih tepatnya, bunda aku tuh pernah bilang, kalau kamu mainnya sama penjual parfum, kamu akan wangi parfum. Tapi kalau kamu mainnya sama orang yang suka ngobak-ngobak sampah, otomatis kamu nanti juga akan bau sampah. Jadi Betul. penting banget untuk kita bisa memilah mana pertemanan yang baik dan mana yang buruk, karena nantinya akan berdampak sama kehidupan kita juga. Nah, terus Betul. tambahan sedikit lagi terkait media sosial, aku setuju banget kalau media sosial juga punya pengaruh penting banget terhadap isu living together ini, karena pada nyatanya aku sering banget ngelihat banyak lumayan cukup banyak oknum influencer atau selebriti yang menormalisasi Benar. tinggal bareng. Jadi mereka karena mungkin kebutuhan kerja mereka harus tinggal bareng, tapi kan itu menjadi contoh untuk Betul. viewers mereka, untuk followers mereka, dan karena contoh tersebut orang-orang yang menonton jadi merasa dia aja nggak apa-apa, dia nggak Oke. Aku tahu siapa artisnya. Aduh, Apa Bang? Yang kumpul-kumpul. Siapa? Banyak lah pokoknya. oh, kita udah deg-degan ya. Tahu. Senakut disebutin ya. Lihat tuh bisikin. Wah, gila. Kedengeran tuh. Nggak ada yang tahu siapa? Ah, Wah, iya. banyak beneran banyak ya ternyata ya. Iya ya, kadang-kadang suka aneh ya. Hmm. Tapi anak-anak sekarang, bukan anak sekarang, anak zaman dulu dan anak sekarang tuh suka dengan hal-hal yang kayak gitu-gitu suka gitu. Ya konten-konten gitu-gitu suka ya. Yang menjual kesedihan, yang bangga dengan ya menjual kesedihan dalam kata-kata yang bangga dengan apa ya? Gaya hidup Gaya hidup, yang ya, negatif gitu kan. Kan dianggapnya jadi lucu gitu bro. Iya. Bagi mereka kayak sweet banget gitu. Tadi kamu bilang wejangan dari orang tua kalau berteman sama penjual parfum. kamu akan wangi parfum. Oh. Kalau kamu berteman atau berada di lingkup orang-orang yang suka. Tapi aku berteman sama jual parfum aku nggak wangi ya. Iya. Biasa aja. Yang apa kali ya? Oh iya. Gila. Jadi begitu teman-teman, kawan-kawan KRB ya. Kawan-kawan. Semoga kalian bisa mengerti penjelasan dari Betul. kawan Vina dan kawan Tia. Ya. Oke. Masih mau ditanya nggak? Mau dong. Masih ya? Masih betah nggak di sini? Masih. Kan udah ada stok ya. Oi, mantap. Minum dulu. Mana instrumennya? Nah, udah cukup gitu aja. Tepuk tangan dong. Lebih panjang musik kali ya di KRB. Bener ya? Malam Rabu, malam Sabtu dan malam Minggu. Nah, tuh dicatat Ya. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini mengenai istilah nih. Sekarang kan banyak banget tuh istilah dalam hal percintaan, ya. Percintaan. Pacaran gitu ya. Ada yang pacaran yang namanya HTS. HTS itu yang ini ya, yang ngisi-ngisi itu ya. TTS. Salah. Jadi HTS itu adalah hubungan Tanpa status. Oke. Ada yang living together, ya. Ada yang friendzone, love bombing, ya. Menurut kalian seperti apa sih pacaran percintaan itu? Boleh Kapia. Ini menurut mereka ya. Nah, jadi kalau menurut kalian yang ahli-ahli agama mungkin beda-beda lagi. Boleh komen nanti komen, ya. Benar. Baru aku ngomong. Oke. Kata-katain nggak apa-apa. Kata-katain aja mereka. Ya boleh Kapia. Jadi apa makna percintaan? Istilah-istilahnya gitu. Iya. Jujur sekarang banyak banget istilah-istilah yang baru muncul ya. Dan aku juga masih sambil belajar nih, karena nanti ada lagi istilah baru, Tapi terkait istilah-istilah yang mengarah ke percintaan, hubungan, menurut aku itu ide-ide orang banyak aja. Iya, betul. Ya, ada jadi FOMO, terus jadi ikut-ikutan, terus ya kayak gitulah. Nah, tapi yang penting kalau menurut aku pribadi, percintaan itu di luar konteks living together atau kumpul kebo, sebenarnya percintaan bisa diartikan ke hal yang bagus juga. Ya, percintaan itu nggak mesti selalu melulu tentang hubungan pasangan, bisa juga cinta sama orang tua, sama teman, sayang, perasaan sayang. Jadi sebenarnya
tergantung orang itu menggunakan kata cinta dan sayang itu untuk arah yang mana dulu. Betul. Tergantung orang memaknainya seperti apa ya Betul. bentuk cinta itu. Karena ya ini adalah kalau aku tambahkan sedikit tuh yang istilah-istilah tadi tuh adalah apa ya? Mereka yang memaknai sendiri, terus mereka viralkan dan akhirnya ya udah booming aja gitu secara nggak langsung gitu loh. Jadi lebih ke bagaimana kita ya, bagaimana pribadi aja gitu. Oke. Kalau aku memaknai cinta tuh beda. Apa tuh? Kasih Cinta. Puisi nih. Iya. Es. Ciuman itu nakal tapi asik. Nah, Kalau Bro, kawan. Apa tuh Bang? Kalau cinta ya, cinta itu tiada henti Bang. is Kayak itu, dalam. Bang, kayak apa? Pangeran Tianpeng. Oh, cinta adalah kosong. Cinta. Cinta adalah hampa, hampa adalah kosong. Wes. Keren. Ini berhubung dia pengarang lagu, kayaknya dia bakal buat lagu Wih, nanti dikit mantap. lagi. tentang cinta. Cinta Mantap. tidak henti gitu ya. Kita akan nunggu sih itu lagunya. Wih. Wes. Tapi udah ada loh di YouTube. Oh, udah ada. Udah Boleh ada, banget nih. makanya coba dong Di teman-teman. subscribe. Di subscribe. Subscribe. Subscribe Oke, aja siap. ntar. Konten ada tuh, cari sampai bawah banget keluar nanti si Fahmi keluar lah, isunya keluar sih itu konten-kontennya ya. Oke. Siap. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya. Masih mau ditanyakan? Masih sih. Karena minuman kita masih ada ya. Masih ada, masih banyak. Belum habis. Oke, ini. Menurut kalian ada nggak sih minimal usia pernikahan? Ini udah langsung pernikahan terus nih ya? Udah ya. Oke. Menurut kalian ada nggak sih minimal usia pernikahan? Karena kan sekarang juga sedang marak tuh yang namanya pernikahan dini. Nah, sebelum mereka jawab ya, buat teman-teman KRD dimanapun Anda berada ya, mau di alam baka, di dunia ya, di konfor atau dimanapun, dimanapun yang nonton film ini, kalian bisa ikutan komentar sepedas mungkin ya mengenai fenomena pernikahan dini. Karena banyak di luar sana ya kan nikah dini itu lebih bagus katanya kan, ya kan, karena untuk menghindari zina, ya kan, karena nanti takutnya nanti ditikung atau gimana kan, biar nanti anaknya gede kita masih sehat, masih muda gitu kan. Tapi menurut dari mereka itu mungkin pola pandang berbeda ya. Coba kita lihat penjelasan dari kawan KRD berikut ini. Oke. Kalau usia ideal menikah ya, karena kita itu ada di bawah naungan BKKBN. Apa tuh? Atau yang sekarang Kemenhub-Bangga, Kementerian Penduduk dan Pembangunan Keluarga itu ya. Jadi ada usia minimal untuk menikah, yaitu 21 untuk wanita dan 25 untuk pria. 21 untuk wanita dan 25 untuk pria. Kalau di kampung udah 21 udah dibilang perawan tua ya. Tua. Bener kan? Itu ya, bener-bener sih. Bener kan? Banyak yang ngomong. 21 Betul. udah. Karena zaman sekarang anak-anak zaman sekarang yang cewek-cewek ya, umur 18 sudah kayak ada tante. Iya. Ya, gayanya gitu. Benar. Jadi umur 21 udah kayak gimana gitu. Nah, sebenarnya itu ada alasan juga, Bro, kenapa ada usia minimalnya itu karena pemerintah ya khususnya itu pengen banget remaja-remaja ini nih mempunyai kesiapan. Dari misalnya 21 itu wanita. Bagaimana nanti dia mempersiapkan mental, lalu secara reproduksi juga gitu kan. Karena kan ada juga ya yang gara-gara mungkin usianya belum cukup, pinggulnya tuh masih belum cukup untuk mengeluarkan bayi ya ketika mau melahirkan, dan itu tuh jadi berdampak bahaya ke kesehatannya gitu. Terus kalau misalnya yang 25 untuk laki-laki mungkin pemerintah nih ingin bagaimana remaja ini mempersiapkan dari segi finansialnya, lalu dari segi mentalnya. Jadi banyak banget kesiapan-kesiapan. Jadi nikah tuh ibaratnya bukan cuma butuh duit gitu ya, tapi banyak butuh kesiapan-kesiapan lainnya. Mungkin Kak Pia ada yang ingin ditambahkan? Cukup sih, benar 21 untuk wanita, 25 untuk laki-laki. Iya. Tapi mungkin tambahan berarti ada nih. Iya. Tadi yang disebutkan sama Kak Vini ini merupakan usia minimal ideal. Jadi Betul. sebenarnya nggak jadi patokan juga. Betul. Kayak 21 kok belum nikah? Itu sebenarnya nggak juga. Tapi ini adalah anjuran dari pemerintah. Betul. Karena di umur segitu dirasa kesiapannya juga sudah matang. Betul. Jadi kalau lewat pun atau misalnya yang ceweknya udah 23 baru nikah di umur 23, it's okay, malah lebih bagus. Betul. Iya, tapi yang penting jangan di bawah umur 21 dan 25. Betul. Gitu, Bro. Oke. Jadi
pemerintah mencanangkan umur 21 bagi wanita, Mm-mm. 25 bagi pria. Pria. Ya, Betul. pemerintah. Pemerintah. Ya kalian lah ya kakek-kakek pemerintahnya ya untuk menggaungkan ya kepada Betul. generasi sekarang atau gimana-gimana. Betul. Nah, tapi yang belum nikah gimana ini? Gak apa-apa ya, karena kan itu bukan harus ya, tapi Apakah pemerintah juga akan menggaungkan ayo nikah gratis nih ada gitu kan? Ada, Bang. Ada ya? ada kok ya, ada ya, Oh, ada Bang. nikah massal gitu ya, bahkan Ada. disediain apa kayak souvenir, Oh gitu ya? mahar gitu-gitu semua disiapin. Cuman calonnya aja enggak. Oh, Jadi calonnya harus cari sendiri, bro. ya memang kalau soal pernikahan ini memang agak-agak pro dan kontra sih tengah-tengah Betul. masyarakat ya. Ya nenek gua aja nikah katanya umur 14 tahun. 14 tahun. Iya, nenek-nenek dulu nikahnya cepet-cepet ya. Cepet Ya. Kalian udah nikah belum sih? Kita belum. Belum ya? Karena kita masih di genre. Oh, Iya. usia berapa? Aku tahun ini 24, terakhir di genre. Kamu sesuatu dua nikah dong bosan. Karena tidak harus, tapi minimal. Oh, iya. Gitu. Nah, maksimal silakan sendiri gitu. Ditertibkan, diarahkan ya. jujur. Ditunjukkan, ya. Betul. Oke lah kalau begitu. Oke, minum dulu. Biar nggak kaku-kaku banget. Iya. Minum dulu. Ini Haus nih. mau ngemil bro. Jangan minum bro, gatal bro. Kayak gitar boleh nggak, Bang? Jangan dong. Oh, jangan. Ya, satu lagi bro. Iya. Oke, aduh. Bro, Yang mana? asik kan. Yang juga kakek kelima. 15 kita ngopi dulu, Bang. Nih, pertanyaan berikutnya. Apa sih hal yang ditakutin ketika kita menikah muda? Hal yang ditakutin. Pasti ini, hal yang ditakutin. Ini ya, biasanya kan kalau nikah muda tuh hal takutin muda cerai ya, udah bisa ya. Betul. Ya karena masih tapi nggak tahu juga ya. Kadang yang perempuannya masih muda, yang laki-lakinya udah kakek-kakek. Banyak loh. Kayak si Anu, Bang. Hah? Nah, tebuh. Yang Anu. Oh, iya banyak. Oh, Ya, iya bener ini ya, kadang-kadang juga ada ini nyata ya. Betul. Di bagian-bagian tertentu tuh dari daerah tertentu tuh memang ada orang tua yang menjodohkan anaknya loh dalam usia yang masih sangat muda. Betul. Dengan alasan biar cepat-cepat punya keturunan seperti itu. Betul. Nah itu gimana sih? Maksudnya resikonya apa gitu? Yang ditakutin nikah muda gitu? Seperti yang tadi mungkin udah sempat kita mention juga, kalau ada umur 21-25 itu sebenarnya tujuannya untuk menghindari resiko-resiko itu. Jadi kalau kita misalnya ada yang menikah muda, itu rentan banget terkena kayak misal tadi yang Kak Vini udah sampaikan terkait kalau dia hamil nanti akan beresiko pada janin, terus juga secara emosional belum matang karena masih di bawah umur yang dianjurkan. Terus juga finansial juga pasti belum stabil. Jadi banyak banget faktor-faktor yang itu nantinya akan bisa mengarah ke tingginya angka perceraian. Karena salah satu penyebab perceraian yang lumayan tinggi di Indonesia juga karena belum cukup atau belum siapnya usia menikah. Betul. Tapi kan usia juga kedewasaan juga nggak pengaruh dari betul. Ya kan? Betul sih Om. Betul kan? Betul. Jadi kadang-kadang ada juga yang ya serba salah ya. Serba salah. Aku juga bingung serba salah gitu kan. Nikah muda asik, nikah tua juga maksudnya bukan nikah tua ya, nikah muda juga asik kayaknya ya. Terus nikah yang usianya udah ditetapkan sama pemerintah juga asik-asik aja sih ya kan. Betul. Kalau salah agama sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi kan sekali lagi ya pemerintah tuh tadi dampak efeknya seperti tadi ya. Pokoknya ya banyak sih di Indonesia masih banyak janda nggak sih? Kalau kalian data nggak sih janda gitu banyak gitu? Kalau janda mungkin ada ya, tapi kita kalau janda kan itu kita harus cari tahu dulu. Iya, gitu ya. Tapi pasti ada kayak angka perceraian juga. Saya kebanyakan kenalan sama janda mulu. Itu umur berapa, Bang? Umur berapa? Enggak, tiap kenalan sama saya udah punya anak? Udah gitu janda gitu. Oh, oke. Rata-rata janda terus gitu. Banyak gitu ya. Itu kenapa sih? Karena nikah muda kali ya? Karena belum siap mental kali Betul. mereka ya. Kurangnya kesiapan mungkin bro. Kesiapan. Betul. Jadi bagi kawan-kawan KRB yang
dimanapun Anda berada, mungkin saat ini usianya yang agak-agak masih muda tapi ingin menikah, pikirkan lagi. Betul, Ya kan? betul. Pikirkan lagi. Dan Tapi persiapkan juga, Bro. Tapi kalau cowoknya kaya, tajir, it's okay. takut tikung kalau lama-lama ini buat aku. Iya, benar. Betul. Oke. Udah bosan belum? Belum ya? Belum sih. Santai aja lah di sini. Santai aja lah. Di KMB ini tutupnya sampai pukul 3 pagi. Wow. Ya, Kalau ada Pagi masanya. banget. Masanya. Pagi Jadi banget. Pengunjungnya. menyediakan menu sahur Sahur. bagi yang berpuasa. Oke, berikutnya pertanyaan berikutnya ya. Oke. Ini agak susah sih pertanyaannya. Wah, Agak susah. deg-degan nih. Susah dan sangat-sangat butuh tenaga, pikiran, energi, waktu. Bener kan? Betul. Kok betul? Kan belum tanya. Belum ditanya. Soalnya udah dari awal udah kayak gini nih, jadi udah betul aja. Pertanyaan paling susah, butuh energi, butuh pemikiran, butuh kerjasama, butuh cuan. Gak satu butuh cuan. Cuan. Nanti uang keluar dari atas. Oke. Menurut kalian, bagaimana nih strategi pencegahan pernikahan dini? Tuh menurut kalian. Wow. Ya kan, bener kan? Bener Butuh lagi. tenaga, betul. pikiran, cuan, Karena strategi. Nah, ayo. Yuk, tapi ya. Oke, kalau strategi apa untuk menangani isu pernikahan dini, terus juga isu mungkin living together atau kumpul kebo, itu kami dari Forum Genre Kecamatan Pancoran Mas pas banget nih. Kita juga punya beberapa kegiatan yang memang kami lakukan dengan tujuan untuk mengurangi angka-angka pernikahan dini, terus juga kenakalan-kenakalan remaja lainnya. Beberapa programnya diantaranya itu yang pertama ada Gemas Eling. Apa tuh? Gemas Eling itu Gemas. Gemas Eling. Gemes Gemas. Tapi itu singkatan. Ada. Dari Genre Panmas Edukasi Keliling. Oh, Jadi Genre Panmas. Pancoran Mas. Panmas. Daerah nih ceritanya. Iya. Jadi bagi kawan KMB, Panmas itu ada di daerah kota Depok. Betul. Ya, oke. Kan penonton kita seluruh Iya. Indonesia. Iya. Iya. Betul. Ya, jadi lanjut. Jadi kita Genre Panmas Edukasi Keliling. Kelilingnya kemana aja? Biasanya kita ke taman-taman. Karena di Betul. Kecamatan Pancoran Mas, bahkan di Kota Depok kita punya banyak banget taman-taman. Betul. Kayak nih di seberang KRB ada Taman Lembah Gurame. Terus di sampingnya lagi jalan ke sana dikit lagi ada Taman Lembah Mawar. Mawar. Jadi kita kaya banget sama taman-taman. Nah, karena kita punya banyak taman, kita Forum Genre memanfaatkan banyaknya taman itu untuk edukasi. Jadi anak-anak remaja, keluarga yang lagi jalan-jalan di taman, itu target kita dan kita lakuin edukasi di situ. Kita punya games. Nah, Forum Genre Pancoran Mas ini punya games namanya Genre Kids. Sebenarnya kita juga punya. Itu permainan-permainan kayak ular tangga sama monopoli. Tapi dengan versi yang gede banget. Jadi ular tangga gitu. Jadi main-main secara fisik ya. Iya. Iya betul. Kalau fisik dong. Iya betul. Kalau ging itu otak ya. Mata. Ini fisik ya. Bisa Iya. langsung. Kalau gitu ya. Ini turun, gitu. Mirip-mirip kayak gitu, tapi setiap kolomnya itu ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi ini juga melatih daya pikir masyarakat juga terkait isu-isu genre. Ini sasarannya ke umur berapa sasarannya itu di meme? Kan kalau yang udah gimana, meme apaan sih gitu kan? Iya. Nah, itu target sasarannya umur berapa tuh gitu? Pelajar ya kali ya? Mahasiswa. SMP, SMA. Oh, Bahkan juga sering banget keluarga. Jadi keluarga ada bapaknya, ada ibunya, ada anak. oke. Jadi pencegahannya tuh dini banget ya. Oke, good. Inklusif banget gitu. Ada hadiahnya nggak? Ada. Ada ya. Jadi yang untuk yang berpartisipasi, yang menjawabnya semangat, betul jawabannya itu kita kasih hadiah juga. Sebelum dilanjutin ya. Iya. Nah, itu kan kalau pencegahan ya untuk pernikahan dini kan dengan cara seperti tadi ya, gemas ya, mengajak yang edukasi putra putri ya dari umur ya udah memang bisa untuk dijelaskan bahwa pernikahan dini itu gak baik ya kan. Terus apa ya tadi ya? Lupa kan? Oke. Ini cuma di Depok aja atau ada di daerah lain gitu?
luar Depok nih. Ah, Untuk program Gemas Ah, Elit itu cetuskan dari Pergentre Kecamatan ah, Kota ah, saja. oke. Tapi untuk media Ah. kitnya, media bermainnya, monopoli dan juga ular tangga itu emang udah disediakan oleh dinas. Oke. Jadi memang udah disediakan sebagai alat perang. Nah, Medianya. kawan KRB kan yang ada dimanapun yang sedang menonton channel ini kan pasti ingin tahu kegiatan itu, ada sosial medianya ada nggak sih? Ada banget. Nah, Kita oke. punya Ah, Instagram, ah, namanya Forum Genre underscore Panas. At forum. At forum genre. Aku cek dulu Oke, oke. Biar nggak salah ya, nanti tiba-tiba masuk ke yang lain nanti. Nanti mungkin ada kali di bawah ya. Oh iya, ya. Oke. Iya. Jadi namanya @genre underscore Panas. Oke.